Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pertama-tama kenalin dulu nih, namaku Selin Derlika Anjani. Kalian bisa panggil aku Seli. Aku sekarang kelas 12 multimedia di SMKN Pasirian. Tempat tanggal lahir aku di Lumajang, tanggal 11 Januari 2003. Oke, segitu dulu perkenalannya. Sekarang kita lanjut yang berikutnya. Di masa pandemi ini, pemerintah di berbagai negara menetapkan sistem lockdown atau kita dikarantina di rumah. Kita harus di rumah saja. Semua serba online. Seperti contoh, sekolah online, kerja online, semuanya online. Mungkin sebagian besar dari kalian pasti ada ya yang mengeluh karena semua itu harus online, belajar harus online, kerja harus online. Semisal, pasti kalian pernah ngomong kayak gini. Semuanya harus online, belajar online. Belajar offline aja masih nggak nyantol gitu ya di kepala, apalagi online gitu, nggak face to face. Terus pasti ada yang bilang kalau belajar online harus punya banyak kuota nih, gitu kan, pasti. Jadi gini teman-teman, kalian tuh jangan punya pikiran kayak gitu ya. Aku juga begitu sih awalnya, cuman mau sampai kapan gitu kita pemikirannya seperti itu, karena masa depan itu yang nanggung kita sendiri gitu, bukan orang lain. Jadi gini, kalau kita mau bersungguh-sungguh, mau niat dengan niat belajar, meskipun itu offline, online, pelajarannya sulit ataupun mudah, pasti bisa nyantol dengan kita itu belajar gitu. Enggak, kalau belajar tuh enggak langsung nyantol, itu enggak, itu butuh proses. Terus kalau masalah internet ya teman-teman, bukan murid saja yang ngeluarin uang untuk beli kuota, bukan murid saja, guru juga mengeluarkan uang, mengeluarkan waktu untuk mengajar murid-muridnya supaya berilmu. Itu guru, murid-muridnya itu cuman ya beli kuota, belajar supaya ilmu yang guru berikan kepada murid itu nyampe gitu. Terus teman-teman ingat kata-kata ini, ilmu itu mahal harganya. Kenapa ilmu itu mahal? Ini, orang yang berilmu pasti kerjanya itu enak gitu. Misal dokter kan berilmu ya, nggak mungkin dong dokter nggak berilmu, itu nggak ada. Dokter ngambil apa itu namanya, pasir kecil di dalam tubuh kita, itu gajinya atau biayanya tuh bisa sampai jutaan, ya nggak? Operasi ambil apa itu namanya, ambil pasir, operasi ambil pasir kecil, dikit kecil di tubuh kita, itu sudah jutaan. Itu kenapa dokter bisa seperti itu? Karena ilmu itu mahal. Makanya janganlah kita punya pemikiran ke online, serba online, terus harus punya banyak kuota, ngeluarin uang banyak. Ya kenapa? Karena ilmu itu mahal harganya gitu. Misal lagi, ini misal ya, bukan aku jatuhin profesi seseorang gitu, enggak ya. Misal kulit angkat pasir ke truk ya itulah, ke truk atau truk, sama aja sih. Kuli ngangkat pasir banyak banget, ngangkat ke truk, 1 truk, 2 truk, 3 truk, itu apa itu Bu, bayarannya tuh cuman 50.000, 75.000 atau 100.000, nggak sampai 1 juta tuh, nggak sampai. Itu kuli pasir. Karena apa? Karena dia tuh nggak pakai ilmu, dia tuh pakai tenaga. Ya karena itulah hebatnya ilmu itu mahal gitu. Kalau kuli bangunan, kalau kuli apa tuh namanya, angkat pasir, sudah panas-panas, capek-capek, keringetan, ngeluarin tenaga, digaji cuma 50.000, 75.000 gitu kan. Kalau dokter sudah nggak panasan, sudah enak, ber-AC, kita duduk, bayarannya jutaan gitu. Itu karena apa? Karena ilmu
ilmu itu mahal. Jadi ya kita cuman beli kuota itu nggak perlu sambat gitu, karena buat ilmu juga buat kita, masa depan kita juga gitu. Karena yang mengatur masa depan kita itu bukan orang lain, melainkan kita sendiri gitu. Mungkin sebagian besar dari kalian itu ada yang jenuh belajar online di rumah saja, nggak boleh kemana-mana karena masa pandemi ini. Tapi ya mau gimana lagi ya, itu karena ada pandemi ini, jadi ya didoakan aja semoga pandemi ini tuh cepat berlalu gitu, cepat selesai, supaya kita bisa comeback lagi di sekolah, terus belajar di sekolah bareng teman-teman, terus rame-rame, terus ya pokoknya di sekolah, kegiatan di sekolah yang kita lakuin setiap hari itu terulang kembali di sekolah gitu ya. Pasti kalian juga kangen gitu sama teman-teman kalian sendiri, kangen bercandanya, kangen makan bareng, kangen ke kantin, ibu kantin. Pastikan kalian punya ibu kantin yang apa ya, misalnya itu kayak favorit gitu, pasti punya kan. Pasti kalian juga rindu sama momen-momen itu. Sekarang aku mau kasih tips nih buat kalian supaya kalian tuh lebih giat belajarnya, lebih semangat gitu ya belajarnya. Yang pertama, kalian itu harus menentukan cita-cita kalian. Kalian mau jadi apa? Jadi cita-cita kalian tuh akan mendorong kita untuk selalu belajar. Contoh misalnya aku mau jadi dokter, jadi guru gitu. Dokter, guru itu kan harus butuh ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak bisa dong jadi dokter ataupun guru gitu, ya kan? Jadi kita menentukan cita-cita dulu supaya bisa mendorong kita agar bisa lebih giat belajar. Pokok intinya gitu dah, lebih giat untuk belajar. Terus yang kedua, tentukan hukuman dan hadiah. Kok hukuman sama hadiah? Misal gini, hukumannya itu yang bisa kita lakuin aja ya. Misal kita nggak belajar gitu, jadi kita itu nggak boleh main HP, main game, lihat TV, itu nggak boleh. Hukumannya yang bisa kita lakuin aja gitu. Terus kalau hadiah, misal kita sudah belajar, kalau kita belajar kita boleh main game. Misal kita itu suka banget main game, Mobile Legends, Free Fire, PUBG dan lain lah, kita boleh main game selesai kita belajar gitu. Itu kan akan mendorong kita untuk belajar, supaya belajar bisa dapat ilmu, juga bisa main game gitu, ya kan? Terus yang ketiga, kalian siapkan lingkungan belajar kalian. Menyiapkan lingkungan belajar seperti apa? Contoh, kalian membersihkan tempat belajar kalian supaya bersih, aman, nyaman gitu kan. Terus hindari tempat keramaian. Kalau kalian nggak bisa belajar di tempat ramai, kalian ya pindahlah di tempat yang sepi gitu, supaya kalian bisa konsen buat belajar gitu. Jadi segitu dulu tips dari aku. Ingat ya teman-teman, tetap semangat belajar, patuhi aturan pemerintah dengan tetap di rumah saja, jangan kemana-mana agar pandemi ini tuh cepat berlalu gitu. Tetap pakai masker, sering-sering cuci tangan agar kuman tuh gak ada hilang, terhindar dari kuman gitu. Pokoknya intinya itu tetap semangat, ingat cita-cita kalian, ingat masa depan kalian, karena masa depan kalian itu tidak tergantung orang lain, melainkan diri kalian sendiri. Jadi tetap semangat belajar, gapai cita-cita, bahagiakan orang tua dengan prestasi kita. Nah, segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan karena manusiawi teman-teman. Oke, assalamualaikum.